Oke, halo, ketemu lagi dengan saya di kanal Rendangan Bebas. Tempat kita nendang masalah sosial yang nyumpel di kepala. Episode kali ini kita akan membahas soal tuduhan serius dari Presiden Prabowo Subianto kepada Gerakan Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu. Ya, Prabowo bilang dibiayai oleh koruptor. Oke ya, itu catat ya. Jadi awalnya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo pada tanggal 20 Juli tahun 2025 kemarin, dalam pidatonya itu Presiden Prabowo bilang Indonesia Gelap dan Gerakan Tagar Kabur Aja Dulu itu adalah rekayasa koruptor. Nah, jadilah bola salju. Pidato ini kemudian banyak sekali disalahpahami oleh orang bahwa koruptor itu membiayai gerakan itu dengan memberikan duit. Nah, disitulah kesalahan utamanya. Salah besar sekali. Jadi yang dimaksud Prabowo dengan para koruptor itu membiayai adalah mereka dengan kelakuannya yang korup, penegak hukum yang tidak bisa memberantas korupsi, yang tebang pilih, itulah yang menjadi bahan bakar lahirnya gerakan itu. Jadi Prabowo itu sebetulnya menyindir, ya. Itu bahan bakar itu kan sama saja dengan biaya. Kenapa seperti itu? Prabowo nggak mungkin ngomong terus terang kalau para koruptor itu menjadi pemicunya. Karena apa? Memang di Kongres PSI itu kan ya ada Kaisang, terus ada bapaknya si Jokowi. Kenapa saya harus menyebut dua nama itu? Mungkin ada juga Gibran. Kenapa? Karena mereka keluarganya itu sudah dilaporkan oleh oleh Mas Ubaidillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, ke KPK atas dugaan gratifikasi, kemudian juga macam-macam, termasuk ada jet pribadi segala macam itu semua. Pada lupa toh? Lah ya, jet pribadi lupa karena bau ketek Erina. Wes, pokoknya itu ya. Jadi nggak mungkin lah Prabowo berani bilang kalau perilaku koruptor itu jadi bahan bakar gerakan atau menjadi biaya bagi gerakan, itu nggak mungkin. Makanya paling aman adalah dengan bahasa-bahasa kode, ya, dengan kode seperti itu. Dian Prabowo kok wani nuduh keluarga Jokowi koruptor. Nah itu wes Nah, meskipun ya saat ini Prabowo itu sudah menjadi presiden, kekuasaan penuh, manusia paling berkuasa di Indonesia. Tapi coba kita lihat, masih saja sowan ke Solo, ke Jokowi. Yang terakhir ini lebih lebih mengerikan kalau saya bilang. Karena apa? Prabowo itu bersama para menterinya ada di sini, ya. Dia menghadap. Kemudian di sana itu ada Jokowi, kemudian Iriana. Nah, sebelah sini ini Gibran. Jadi kesannya itu Prabowo dan kabinetnya itu menghadap wakil presiden didampingi mantan presiden. Itu apa ada logika seceleng ini? Nggak ada. Ini logika yang asu banget lah pokoknya. Jadi memang ada sih yang kemudian menghubungkan tuduhan Prabowo itu dengan pernyataan Marcella Santoso. Marcella Santoso itu adalah seorang pengacara yang ikut terlibat dalam kasus korupsi CPO atau crude palm oil dan kemudian timah dan juga gula. Kejaksaan bahkan sempat memutar video permintaan maaf dari Marcella ini yang ikut intinya dia minta maaf karena ikut menyebarkan narasi Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu. Tapi tidak dengan undang-undang RUU TNI, dia nggak ikut itu. Video Marcella ini kemudian mendapatkan respon. Yang jelas, Gerakan Indonesia Gelap ini organik, tidak ada kaitannya dengan Marcella. Jadi ini lahir benar-benar dari keresahan mahasiswa, keresahan rakyat, dan juga para akademisi. Dan yang dipastikan lagi adalah perilaku pemerintah yang tidak tegas, ya. Perilaku pemerintah yang tidak tegas ke koruptor yang bisa menjadi bahan bakar gerakan itu. Jadi kalau mau mematikan ya udah buang aja bahan bakarnya, habisi koruptor, selesai gitu kan. Tapi anehnya meskipun dibisikkan sebagai preferensi Prabowo, ternyata Marcella sendiri kemudian membantah pada tanggal 18 Juni. Jadi satu hari setelah dia oleh kejaksaan dilansing video permintaan maafnya, ikut menggaungkan narasi Indonesia Gelap, ternyata Marcella juga membantah. Ada yang aneh di sini. Ya udahlah,
Ada yang bilang juga bahwa Marcella itu membayar buzzer 500 juta, kemudian ada yang menyebut 2 juta US dollar, tapi ya udahlah, karena kita tidak bisa membuktikan, ya sebaiknya kita nggak usah percaya aja, kita percaya yang jelas-jelas saja. Sekarang apa kesimpulan dari semua peristiwa itu? Ketika Presiden Prabowo bilang Indonesia gelap dibiayai koruptor, tentu paling aman adalah kita menganggap bahwa perilaku korup itulah yang menjadi bahan bakar atau biaya bagi gerakan. Kemudian munculnya Marcella ini apa hubungannya? Udah sing kulino nonton film kulino nonton sinetron, kulino nonton drama Korea gitu, mesti wis paham, pasti paham. Marcella ini hanya kayak figuran, hanya sebagai bumbu aja lah. Oke, jadi saya akan ajak kawan-kawan semua untuk mencoba membedah statement pidato Presiden Prabowo itu dengan silogisme. Jadi saya punya premis yang pertama adalah hujan itu membuat basah. Nah, premis yang kedua, basah itu tidak selalu karena hujan. Nah, kesimpulannya apa? Hujan memang membuat basah, tetapi basah tidak harus kehujanan kan? Premis berikutnya sebagai pembanding ya. Ini pengalaman teman saya yang mengaku dia itu diberi amplop untuk memilih Prabowo oleh salah satu kader partai. Kita nggak usah sebutlah nama partainya, nggak bagus itu. Jadi premis pertama, rakyat dibayar untuk memilih Prabowo. Premis yang kedua, tidak semua pemilih Prabowo dibayar. Dari situ bisa disimpulkan kan? Nah, karena ada yang dibayar untuk memilih Prabowo, lalu apakah kita boleh mengatakan bahwa semua pemilih Prabowo itu dibayar? Enggak kan, enggak boleh seperti itu. Jadi kalau ada koruptor yang ikut posting Indonesia gelap, ikut menggaungkan narasi kabur aja dulu, itu bukan berarti gerakan itu dibiayai mereka, begitu. Nah, jawaban paling aman, enggak menjilat dan berbaik sangka adalah meyakini bahwa Prabowo sedang melempar sindiran ke PSI. Prabowo ini sedang perang dengan PSI, ya. Bahwa perilaku korup itu memang menjadi gerakan rakyat, menjadi bahan bakar, menjadi biaya gerakan rakyat. Nah, saya punya satu hal yang bisa untuk menghukum koruptor oleh kita atau rakyat ini secara langsung. Bagaimana cara menghukumnya? Jadi ini satu hal bisa untuk semua. Yang pertama, bagi para pejabat, penegak hukum atau siapapun yang tidak peka, telinganya budek dengan suara rakyat, itu datangkan saja Son Hurek, datangkan ke kantornya atau rumahnya, disetel dengan volume maksimal selama 24 jam penuh. Jadi kita membantu dia untuk mempercepat budeknya, gitu loh. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagi rakyat itu juga bisa menggunakan Son Hurek. Datangkan saja Son Hurek ke aksi-aksi massa dan lain sebagainya itu untuk ini tadi saya katakan harus kompak untuk mencegah supaya demonstran itu nggak dihajar oleh polisi, demonstran nggak dipukuli. Udah, semakin polisi beringas, kencengin lagi volumenya, terus saja seperti itu. Kemudian berikutnya ini fungsi Son Hurek ya. Kalau sampean-sampean semuanya itu wegah krungu statement-statement pernyataan dari pejabat, ono wakil menteri, ada menteri dan macam-macam yang nggak karu-karuan itu, nggak punya sense of crisis. Sebelum kedatangan pejabat, siapkan saja Son Hurek. Sebelum dia pidato, setel sing buanter banget, pol bantere. Kalau saya merujuk pada Mark Twain itu seorang filsuf dan dia juga seorang penulis yang keren. Dia itu pernah bilang, kebenaran itu lebih aneh dari fiksi. Tetapi fiksi itu lebih gampang dijual. Ini rupanya yang menjadi pedoman dari Presiden Prabowo. Kalau merasa nggak mampu menangani korupsi, merasa nggak mampu melawan mereka yang ingin merecoki kekuasaannya, ya udah mending jualan isu gerakan rakyat, dibiayai oleh siapa dan seterusnya agar dia tetap jadi perbincangan. Intinya seperti itu saja. Oke, demikian episode tendangan bebas kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kritis. Yuk, dah.